Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa alaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-10 di Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang mesti kita kurangi selama Ramadan ini, di mana yang pertama adalah mengurangi makan kita, yang kedua mengurangi tidur. Siang hari kita menahan lapar, menahan dahaga. Di malam harinya kita berqiyamul lail dan kita kurangi jam tidurnya kita. Tapi terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita juga tidak mau rugi, Pak. Bahkan selama Ramadan ini tidak sedikit kita melihat ada orang yang pengeluarannya semakin besar selama Ramadan, makannya semakin banyak, tidurnya pun semakin banyak. Hanya menggeser waktu saja, menggeser jam makannya, kemudian menggeser jam tidurnya. Nah, di antara dua ini, makan dan tidurnya, yang kita akan bahas di waktu yang singkat ini mengenai tidur. Fenomena yang sering terjadi di bulan Ramadan itu bahwa banyak orang menghabiskan hari-harinya untuk tidur. Bahkan tidak sedikit kita melihat beberapa masjid itu dijadikan tempat untuk tidur. Bergelimpangan bagaikan korban perang Badar. Bahkan juga ada yang paling berani, mulai dari pagi sampai sore dia tidur. Istirahatnya hanya jam sholat saja, Pak. Mungkin kegiatan tidak ada, uangnya banyak, utang tak ada, ya kerja juga tak ada, rumah sewa banyak, maka dia hanya tidur dari pagi sampai sore. Ketika ditanya, kenapa Bapak tidur saja? Maka keluar hadis yang sering populer dalam bulan Ramadan. Apa bunyi hadisnya? Hadis ini memang sahih Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Apa bunyi hadisnya? Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, ini populer hadisnya bulan Ramadan. Makanya tak sedikit orang menghabiskan hari-harinya tidur dari sebulan hari. Mulai dari pagi, habis makan sahur dia tidur, habis subuh dia tidur, sampai nanti masuk buka puasa dia habiskan hari-harinya untuk tidur. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang ini, Bapak Ibu yang berbahagia? Kita sudah mengetahui dan sudah meyakini bahwa tidur itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wal nahar. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu tidurnya kamu di malam hari dan siang hari, itu tanda kebesaran Allah. Coba kita perhatikan orang yang sedang tidur, betapa kuasanya Allah menggenggam ruh manusia di saat dia sedang tidur. Kadang jasad kita tidur di sini Bapak Ibu, itu ruh kita sudah kemana-mana. Ada ruh kita yang sudah sampai di kampung, ada ruh kita yang sampai ke tanah suci Mekah, ada kita yang mungkin dikejar oleh harimau, ada kita yang sedang beraktivitas lain, padahal jasad kita masih terbaring di rumah kita, tapi ruh kita sudah kemana-mana. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik nikmat tidur yang Allah berikan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ada yang tahu kapan waktu pertama kita tidur. Walaupun kita masuk kamar itu jam 10 malam,
kemudian kita berbaring dan kita tidak tahu kapan mulai mata itu tertidur. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika kita merebahkan diri kita, tidak ada seorang pun yang tahu jam berapa persisnya kita tertidur. Ini adalah gambaran kecil bagaimana kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidur itu Allah ciptakan adalah untuk istirahat. Dalam surat An-Naba Allah jelaskan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan tidurmu itu untuk beristirahat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita menyikapi tidur selama bulan Ramadan ini? Ada hal-hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu menyikapi masalah fenomena tidur selama bulan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hindarilah tidur setelah makan. Di samping ini tidak sehat, ini juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, zahibu ma'tu'amakum bis-shalah wa zikrillah wa la tanamu alaihi fayaqsu qulubakum. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Cernalah makananmu itu dengan salat, dengan berzikir kepada Allah, wa la tanamu alaihi, jangan kalian langsung tidur setelah makan, karena itu akan fasaq wa yaqsu qulubakum, yang akan mematikan, mengeraskan hati kita. Jadi orang yang sering tidur setelah makan itu membuat hatinya akan keras. Hati yang keras itu sulit mendapatkan hidayah. Hati yang keras itu akan mudah emosinya. Hati yang keras itu sulit memahami agama. Maka di samping tidur setelah makan itu adalah tak baik untuk kesehatan, tidur setelah makan bisa menyebabkan hati semakin keras. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hindari tidur setelah makan. Makanya kita disuruh untuk mentakhirkan makan sahur. Jangan terlalu cepat makan sahur, Pak. Kalau waktu subuh sekarang jam 5, makan sahur mungkin bisa setengah 5 atau jam 4:45. Nanti habis makan sahur, langsung waktu subuh masuk, tidak ada waktu untuk tidur. Jangan terlalu cepat dibangunkan anak-anak kita. Waktu subuh jam 5, jam setengah 4 kita sudah makan. Selesai makan baru hari jam 4. Dari jam 4 ke jam 5 itu sangat lama, Pak. Pergi ke masjid terlalu cepat. Dibawa baca Quran mata berat. Akhirnya apa yang dilakukan? Hidupkanlah TV, Pak. Menonton di waktu sahur. Dihidupkan TV hidup, beliau mati, Pak. Akhirnya tidur juga. Akhirnya tertidur juga selepas makan. Terlanggar juga larangan Rasulullah ya untuk mencerna makanan itu dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat, paling tidak berjalanlah 100 langkah setelah kita makan. Yang kedua, jangan tidur di waktu hailulah. Apa itu waktu hailulah? Yaitu waktu selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu adalah waktu hailulah. Siapa yang tidur di jam waktu ataupun di waktu hailulah ini, maka Allah akan cabut keberkahan rezekinya. Innal barakata hadhihi ummah fi bukuriha. Sesungguhnya keberkahan umat ini terletak pada pagi hari. Maka dari itu buatlah aktivitas di pagi hari supaya tidak tidur. Bagi kita yang bekerja, alhamdulillah. Bagi kita yang tidak ada kegiatan, buat aktivitas di pagi hari supaya tidak tidur menjelang matahari terbit. Kalau ada wirid di masjid, ikuti wirid kajian di masjid. Kalau tidak ada kajian di masjid, mungkin bisa berolahraga, memperpanjang jalan pulang ke rumah kita dengan berjalan kaki. Itu bisa hal yang akan mengurangi tidur selepas subuh. Yang ketiga, jangan tidur di waktu hailulah. Yang tadi hailulah selepas subuh pakai huruf A. Yang ini hailulah pakai huruf Ain. Kapan itu hailulah? Yaitu tidur selepas sholat asar sampai terbenamnya matahari. Menjelang berbuka puasa itu tidak baik untuk kesehatan apabila kita bawa tidur. Siapa yang tidur di waktu hailulah ini, dia akan mewarisi penyakit gila atau dia rentan dengan penyakit pikun di hari tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyaklah berdoa sebelum berbuka puasa. Ada 1 jam yang baik untuk berdoa yang sangat mustajab, yaitu di penghujung hari selepas asar sampai terbenamnya matahari Ramadan. Maka itu perbanyaklah berdoa di sore hari. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam tidur ini,
hindarilah tidur yang akan mengotori rumah Allah. Saya bukan anti bagi bapak-bapak yang tidur di masjid, ya, tapi perlu kita perhatikan bahwa masjid adalah rumah ibadah. Jangan sampai orang terganggu karena kita tidur mengotori tempat sujud ataupun mengotori tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkaru fi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi seseorang beribadah di dalam masjid? Ya, orang yang menyebabkan orang terhalang beribadah dalam masjid itu adalah satu kezaliman. Atau orang merasa tidak nyaman lagi masuk ke dalam masjid, itu adalah sebuah kezaliman. Gara-gara kita menjadikan masjid sebagai tempat tidur kita, dan tidur kita mengotori tempat sujud dan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu perhatikanlah kebersihannya. Jaga kebersihan apabila memang kita mesti tidur di dalam masjid, jagalah kebersihan, jangan pernah kotori masjid yang membuat orang tidak nyaman beribadah di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita tidur sejenak melepaskan kelelahan daripada aktivitas siang hari, niatkan kita tidur. Pertama, niatkan supaya bisa menyelamatkan puasa kita. Kalau nak tidur bisa rusak puasa, maka kita tidur untuk menyelamatkan puasa kita. Kemudian kita tidur berniat supaya nanti malam bisa berqiyamul lail, maka tidur itulah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidurlah sesaat untuk menghilangkan kelelahan. Semoga Bapak Ibu kita Allah berikan kekuatan bisa mengisi malam-malam Ramadan dan siang Ramadan, berqiyamul lail pada malam harinya, kemudian bersiam Ramadan pada siang hari, dan Allah berikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita mendapatkan yang namanya predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.